السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وبنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال ربنا عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر المسlimin hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tak putus-putusnya kita haturkan kepada Allah yang mempertemukan kita dengan hari-hari yang paling utama sepanjang tahun ini. Inilah hari-hari yang penuh karunia dari Allah, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahala dan balasannya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada suatu hari pun amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, berjihad di jalan Allah, kemudian tidak kembali sedikit pun darinya. Puncaknya dari 10 awal pertama bulan Zulhijjah ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Bagi kita yang tidak berhaji sangat dianjurkan untuk melaksanakan berpuasa sunnah Yaum Arafah, yang bila puasa kita ini diterima oleh Allah, maka ia dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sementara di hari ini, di 10 Zulhijjah, kita merayakan Idul Adha, hari raya kurban, yang amal terbaiknya menyembelih hewan sebagai bentuk ketundukan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai daging dan darah hewan kita itu kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah iman dan ketakwaan kita dalam melaksanakannya. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, totalitas penghambaan kita kepada Allah kembali diperbaharui. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi cermin sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan sempurna tentang penyerahan diri yang utuh kepada Allah dan contoh yang agung tentang kesungguhan dalam mendakwakan ajaran-ajaran Islam. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, kemudian Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna semua perintah-perintah itu. Ketundukan yang sempurna ini memang kadang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran dan tak dapat diterima oleh perasaan. Yang bisa menerimanya hanyalah jiwa yang penuh dengan keimanan dan keyakinan.
kepada kita bagaimana keimanan dan keyakinan yang sempurna itu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan pada usia beliau 80 tahun. Maka beliau pun segera melaksanakannya dengan segala keterbatasan yang ada. Allah perintahkan beliau untuk mendakwakan ajaran Islam kepada penguasa paling zalim di zamannya. Maka beliau pun datang dengan gagah berani. Nabi Ibrahim bahkan menghancurkan patung-patung yang dipertuhankan oleh penduduk negeri. Berdiri tegar menghadapi maut yang tampak di depan mata seorang diri. Akibat perbuatannya, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam divonis untuk dibakar hidup-hidup dan hukuman itu benar-benar dilaksanakan oleh Namrud, raja yang zalim saat ini. Setelah selamat dari kobaran api Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendapatkan perintah untuk membawa keluarga ke tengah padang pasir dan meninggalkan mereka di sana, di padang pasir yang tandus, di padang pasir yang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Orang tua mana yang tega meninggalkan bayinya di padang pasir yang hanya bersama ibunya yang lemah? Nabi Ibrahim pun demikian. Beliau tidak rela melepas anak dan istrinya di padang tandus itu. Tapi sekali lagi, ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah adalah di atas segala-galanya. Iman perlu pembuktian, tak sekedar pengakuan di lisan, tapi harus terpatri di dalam hati dan terbukti dalam perbuatan. Dan Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan ketulusan penghambaan yang utuh kepada Allah. Siti Hajar, istri beliau, bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, kemana kita akan pergi? Kenapa kita berada di tempat yang tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihada?" Apakah Tuhanmu, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melaksanakan ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Naam, iya." Maka Sayyidah Hajar, Siti Hajar dengan keteguhannya, keimanannya, keyakinannya menyatakan, "Idzan la yuqayyun Allah." Kalau demikian, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Hati ini tak kuasa menahan haru, mata ini tak kuasa menahan tangis bila membayangkan bagaimana pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat anaknya mulai tumbuh besar dalam usianya yang belia, Allah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menemui keluarganya di padang pasir Hijaz yang dulunya tandus dan kering. Namun ini telah dipenuhi oleh penduduk bersebab adanya sumur Zam-Zam dan masa ceria pertemuan keluarga. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat, yaitu menyembelih putranya yang tercinta, yang sudah lama dinanti-nantinya, yang lewat munajat doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas shalihin." Namun anak itu diminta untuk dikorbankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak syukuri saja kita tidak tega. Orang tua mana yang rela anaknya mendapatkan penyakit ataupun mendapatkan sakit dalam hidupnya, terlebih juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang patuh, memberikan jawaban yang tegar, menyatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah menjadi hamba Allah yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketabahan hati dalam menerima takdir ilahi juga terlihat pada sahabiah Sofia binti Abdul Muttalib saat saudara kandungnya Hamzah bin Abdul Muttalib syahid di perang Uhud dalam keadaan yang sangat menggenaskan. Punggungnya tertusuk tombak tembus sampai ke depan, perutnya robek dan tubuhnya yang tercabik-cabik. Tetapi apa kata Sofia setelah melihat jasadnya Hamzah? Ia berkata dengan tabah dan tegur, dengan tabah dan tegar, "Inna dzalika fillahi laqad araditu bi qada'illah wallah la asbiranna wa la ahtasibanna insyaallah." Sesungguhnya ini terjadi di jalan Allah, aku benar-benar ridha dengan ketentuan Allah. Demi Allah, aku akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Adanya cobaan dan musibah berupa Covid-19 membuat banyak orang kehilangan orang-orang terdekatnya. Kematian terasa begitu cepat dan hadir jelas di depan mata. Ditambah lagi permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan
dan mata pencaharian. Permasalahan ini pun berdampak kepada masalah rumah tangga, pendidikan, kehidupan sosial dan sebagainya. Berbagai macam cobaan yang menimpa, insya Allah akan mampu kita hadapi saat kita memiliki kekuatan ini. Saat kita memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh seperti keyakinan Nabi Ibrahim, seperti keyakinan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah kekuatan yang besar yang membuat kita dapat melampaui berbagai macam cobaan yang bertubi-tubi, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Sofia, kemudian Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bahwa dalam menghadapi semua musibah ini pilihan sikap kita ada tiga, yaitu ridho dengan ketetapan Allah, menguatkan kesabaran dan selalu berharap pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar akan selalu mendapatkan keberuntungan selama kesabaran itu dilakukan atas dasar landasan ilmu dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang yang bersabar di jalan Allah lah, ini nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah berita gembira kepada guru yang sabar, yang tenang senantiasa mendidik muridnya dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Berilah berita gembira kepada pekerja yang sabar, yang tidak pernah putus asa dan harapan dalam berjuang dan bekerja keras mencari nafkah. Berilah berita gembira kepada para dokter yang sabar, yang sedia merawat para pasien dengan telaten dan penuh kasih sayang. Berilah berita gembira kepada pejabat dan aparat keamanan yang sabar, yang menjunjung tinggi martabat hukum, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok, berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, berjuang menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan dan keamanan, serta menjaga diri dari korupsi dan memakan harta yang haram. Berilah berita gembira kepada rakyat yang sabar, tak pernah putus harapan kepada Allah atas apapun takdir yang menimpa, yang terus berusaha mengingatkan kekeliruan dan terus menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar atas wabah COVID-19 yang membuat mereka tidak dapat menikmati kehidupan seperti hari-hari sebelumnya, yang memaksa mereka untuk berpisah dan tidak berkumpul dengan seluruh keluarga pada malam indah dan bahagia seperti hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kesabaran yang tinggi bisa kita dapatkan dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarga. Ia bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar menjauhi larangan Allah, dan juga bersabar menjalani segala takdir kehidupannya. Walaupun harus berpisah dengan istri dan keluarganya, Nabi Ibrahim adalah panutan kita sebagai hamba Allah yang sejati dalam kehidupan kita ini. Maka tidak heran ketika Allah memerintahkan Rasulullah dan seluruh umatnya untuk mengikuti jejak dan langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan yang hakiki ketika kita bertekad dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh, penuh kesabaran, yaitu dengan menjadikan perintah Allah sebagai prioritas utama dalam hidup ini, menempatkan larangan Allah sebagai pantangan hidup yang harus kita hindari, dan menerima semua ketentuan Allah dengan penuh kepasrahan hati. Inilah makna dari ungkapan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai pengatur dan pelindungku, maka aku tidak perlu khawatir menjalani hidup atau menggantungkan nasib kepada manusia, sebab aku yakin ada Allah yang mengatur dan melindungiku. In kunta ma'allah faman takhafu wa in kana Allahu 'alaika faman tarju. Ketika engkau sudah bersama Allah, maka siapa yang kau takuti? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang berkuasa padamu, maka siapa yang kau harapkan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa bil islami dina, dan makna aku ridha Islam ini menjadi agamaku sebagai konsep dan jalan hidupku, maka aku tidak mencari konsep hidup selain konsep hidup yang sudah diajarkan oleh Islam. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan aku pun ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, menjadi teladan dan pedoman utama dalam hidupku, maka aku jadikan kehidupan Rasulullah mulia dan utama sebagai tuntunan menjalani kehidupanku. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memasrahkan jiwanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa
mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tuntunan ajaran Islam ini sudah terkandung segala apa yang kita perlukan, dan dari segi pendidikan, akhlak, kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya. Ajaran Allah ini akan membawa kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan umat manusia seluruhnya bila diamalkan dengan sebaik-baiknya. Pengamalan ajaran agama Islam secara seluruhnya bisa diamalkan sampai pada akhirnya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kehidupan yang sejahtera, berbangsa, bernegara yang aman dan sentosa. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara pelajaran penting yang kita dapati dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan seorang ayah yang tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap dalam kekufurannya. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang sopan. Ya abadi, wahai ayahku. Maka ini menjadi teladan bagi kita sebagai seorang anak. Bagaimanapun kedua orang tua kita memperlakukan kita, tidak ada hak bagi kita untuk membalasnya. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di antara kita yang bisa membalas setetes air susu yang pernah ibu berikan kepada kita. Tidak pernah dari kita ada yang bisa membalas jerih payah ayah kita. Tidak pernah kita ada yang tahu berapa tetes keringat yang pernah jatuh dari kening ayah kita ketika mencari nafkah untuk kita. Maka di momentum Idul Adha ini, mari bagi kita yang orang tuanya masih ada, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, minta keridhaan mereka, karena di antara penghalang masuknya surga Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini menjadikan kita lebih baik lagi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له إجلالا لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita tengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keadaan yang terbaik dalam hidup kita, mengampuni dosa-dosa dan kekhilafan yang pernah kita perbuat. Kemudian kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amara bi amrin wa bada'a bihi bi nafsihi. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika selaku anak kami pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kami ya Allah, ketika mereka tidak ridha kepada kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Lapangkanlah hati kedua orang tua kami untuk memberikan maaf kepada kami yang pernah kasar, yang pernah berkata lancang kepada ibu kami yang kami tidak pernah bisa membalas jasa-jasanya ya Allah. Ampunilah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selaku ayah, ampunilah kami jika pernah salah dalam mendidik anak-anak kami ya Rahman. Ampunilah kami ya Allah jika selaku seorang suami kami pernah khilaf, kami pernah kasar, kami pernah bahkan memukul istri kami ya Allah. Ampunilah tangan kami ya Allah, ampunilah mata kami ya Allah, ampunilah kaki kami ya Allah, ampunilah seluruh anggota tubuh kami yang sering bermaksiat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai seorang istri ya Allah, jika kami pernah salah kepada suami kami ya Allah, pernah kami berbusuk sangka kepada suami kami ya Allah, pernah kami tidak menjalankan kewajiban kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami mengharapkan ridho dari suami kami ya Arhamar Rahimin, karena ridho mereka satu di antara jalan yang bisa memasukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Istri yang diridhoi oleh suaminya ya Allah, dibebaskan kepada oleh dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pintu mana surga yang ingin dimasukinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kedua orang tua kami atau salah satu di antara keduanya telah mendahului kami ya Allah, maka lapangkan kuburannya ya Allah. Jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surgamu ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah kuburannya dari lubang daripada api neraka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Jauhkanlah dosanya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Bersihkan dia dari dosa-dosanya ya Allah, sebagaimana bersihnya kain putih dari noda dan kotoran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sadar kami hamba-Mu yang banyak berbuat dosa. Kami sadar ya Allah, banyak kekurangan kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Banyak sujud-sujud kami yang tidak ikhlas kepada-Mu ya Allah. Banyak sedekah dari Pak kami hanya mengharapkan pujian dari manusia ya Allah. Buang segala sifat takabur, buang segala sifat sombong yang ada dalam hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat riya, dari ujub, dari tinggi hati ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Mudahkan kami ketika sakaratul maut datang menjemput kami ya Allah. Ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bantulah negeri kami ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang merubah kondisi dan keadaan, rubah kondisi dan keadaan kami kepada yang lebih baik ya Allah. Ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim, idfa'an al-bala wal waba wal fahsya wal mihal wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassun lil muslimin 'amma. Allahumma wahid sufufal muslimin ya Allah, satukan saf umat Islam ini ya Allah. Wajma' kalimatana 'alal haqq wad din, kumpulkanlah kalimat-kalimat kami dalam kebenaran dan dalam membela agama ya Arhamar Rahimin. Man arada bi biladina syarran faj'al tadbirahum tadbirahum ya Allah. Siapa yang menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, beri kehancuran kepada mereka ya Allah. Siapa yang menginginkan kebaikan pada agama dan negeri kami, bantu mereka ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'ala dhikrikum
يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.